Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini adalah perkuliahan kita yang keenam untuk mata kuliah kode etik psikologi, di mana pada pertemuan kali ini kita akan bahas terkait organisasi psikologi di Indonesia. Seperti yang sudah kalian ketahui bahwa HIMSI adalah satu-satunya organisasi psikologi di Indonesia yang mewadahi orang-orang yang bergerak atau yang bekerja di bidang psikologi uh, di Indonesia ini. Nah, sebelumnya kita perlu tahu dulu sejarah dan perkembangan organisasi psikologi di Indonesia itu gimana. Nah, profesi psikologi di Indonesia itu berhimpun dalam wadah profesi yang didirikan pada awalnya di Jakarta pada tahun 1959, tanggal 11 Juli, yang mana di awalnya itu bernama Ikatan Sarjana Psikologi atau disingkat ISPSI. Sejalan dengan perubahan sistem pendidikan di Indonesia, kemudian melalui Kongres Luar Biasa pada tahun 98, organisasi ini mengubah namanya dari ISPSI menjadi HIMSI atau Himpunan Psikologi Indonesia. Dan organisasi profesi ini disepakati sebagai satu-satunya organisasi profesi psikologi di Indonesia. Jadi HIMSI ini induknya dari organisasi psikologi yang ada di Indonesia. Nah, kemudian organisasi ini menghimpun profesional psikologi, termasuk di dalamnya sarjana psikologi, kemudian magister psikologi, doktor psikologi, maupun profesi psikolog. Nah, pada tahun 2003, lulusan program pendidikan profesi psikologi setara dengan jenjang magister. Kemudian, HIMSI ini memiliki 34 wilayah HIMSI yang tersebar di 34 provinsi di seluruh Indonesia. Dan ada 20 asosiasi atau ikatan di dalam koordinasinya. Jadi, HIMSI itu sebagai induknya, kemudian di setiap wilayah yang ada di Indonesia atau di setiap provinsi di Indonesia itu punya HIMSI wilayahnya gitu. Jadi ada HIMSI Sumbar, ada HIMSI Riau, ada HIMSI Aceh, kemudian juga ada HIMSI Jabar, DKI Jakarta, atau HIMSI Kalimantan Barat, atau daerah manapun itu wilayah manapun, provinsi manapun di Indonesia itu punya fungsi wilayahnya begitu. Dan perlu kalian ingat di sini ada 20 asosiasi ikatan di dalam organisasinya, di dalam koordinasinya maksudnya. Nah, 20 asosiasi atau ikatan itu nanti adalah IPK, Ikatan Psikologi Klinis, kemudian ada APSIFOR, Asosiasi Psikologi Forensik, kemudian ada eh, asosiasi-asosiasi maupun ikatan psikologi lainnya. Jadi ada 20, nanti kita bahas setelah ini. Nah, kemudian anggota HIMSI saat ini berjumlah lebih dari 18.000 orang. Itu dicatat per tanggal 1 Oktober 2022. Mungkin tahun ini juga sudah lebih banyak dari tahun lalu. Kemudian hingga saat ini HIMSI telah menjadi anggota ARUPS atau ASEAN Regional Union Psychological Association. Kemudian HIMSI juga bergabung menjadi anggota APPA atau Asia Pacific Psychology Alliance. Kemudian ada beberapa anggota-anggota keanggotaan lainnya yang bertaraf internasional begitu. Kemudian pada tanggal 7 Juli 2022 tahun lalu tentang Undang-Undang Pendidikan dan Pelayanan Psikologi yang menjadi dasar hukum kegiatan profesi psikologi telah disahkan oleh legislatif atau parlemen. Kemudian pada hasil Kongres HIMSI ke-14 di Sumatera Utara, Dr. Andik Matulesi, psikolog, terpilih sebagai Ketua Umum
pengurus pusat HIMSI yang akan menjabat pada tahun 2022 hingga tahun 2026 besok. Jadi Ketua Umum HIMSI kita, HIMSI Pusat itu adalah Bapak Andik Makulesi ini. Dia adalah seorang psikolog. Yang mana sebelumnya Ketua Umum HIMSI ini disandang oleh Bapak Seger Handoyo. Nah, sekarang udah berubah ketuanya. Kemudian ini ada visi dan misi HIMSI. Silahkan kalian baca saja nanti, diulang lagi. Nah, ini ada pertanyaan, siapa saja anggota HIMSI? Seperti yang sudah beberapa kali dan sering banget saya sampaikan bahwa anggota HIMSI itu adalah orang-orang atau para profesional di bidang psikologi, termasuk lulusan S1 psikologi, S2 psikologi, S3 psikologi, dan psikolog juga. Begitu. Kemudian ada tugas HIMSI. Tugas HIMSI ini bisa kalian lihat pada bab 11 tentang organisasi profesi psikologi pasal 42 RUU. Dalam RUU ada beberapa, nanti silahkan dibaca aja tugas HIMSI dan kalian perlu ingat-ingat tugas HIMSI itu apa saja. Kemudian yang tadi ada 21 asosiasi atau ikatan yang dinaungi oleh HIMSI. Ada APIO, Asosiasi Psikologi Industri dan Organisasi, ada IPS, Ikatan Psikologi Sosial, ada IPK juga, ada Ikatan Psikologi Klinis, ada Psikologi Olahraga, dan lain-lainnya. Jadi, HIMSI itu adalah induknya, kemudian HIMSI itu menaungi beberapa asosiasi maupun ikatan yang terpecah-pecah dari menjadi suatu konsentrasi atau bidang yang lebih spesifik dan khusus, yang mana asosiasi atau ikatannya itu ada 20-an. Jadi nanti ini silahkan dibaca-baca dan diingat-ingat, karena biasanya akan saya masukkan ke dalam ujian UTS-nya nanti. Jadi ada APIO, IPS, IPPI, ada IPO, ada IPK, kemudian ada API, ada APK, kemudian juga ada Asosiasi Psikologi Militer Indonesia, Asosiasi Psikologi Kepolisian, dia juga punya asosiasi sendiri yang mana tetap dinaungi oleh si HIMSI-nya langsung. Nah, untuk HIMSI, Himne Psikologi Indonesia maksudnya, Himne Psikologi Indonesia sudah saya tautkan linknya di e-learning, silahkan didengarkan untuk menambah wawasan kalian. Kemudian juga saya juga menautkan ada ADART Psikologi Indonesia atau Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga Psikologi Indonesia yang bisa kalian baca-baca juga sebagai bahan atau referensi kalian untuk menambah pengetahuan tentang ADART-nya HIMSI. Nah, jadi pada intinya di sini saya tekankan adalah untuk paham bahwa ada organisasi psikologi di Indonesia yaitu atau yang bernama HIMSI atau Himpunan Psikologi Indonesia. Nah, HIMSI ini pada setiap wilayah itu punya pengurusnya, pengurus HIMSI wilayah. Setiap provinsinya itu punya pengurus HIMSI wilayah. Itu kenapa kalian sering mendengar kegiatan ini nih dibikin oleh HIMSI Sumbar atau kegiatan ini dibikin oleh HIMSI Jabar atau HIMSI Riau misalnya. Nah, memang setiap HIMSI itu setiap wilayah itu punya pengurus HIMSI-nya masing-masing. Kemudian HIMSI itu ada beberapa juga asosiasi dan ikatan di dalamnya yang seperti yang saya sampaikan tadi di PPT ada asosiasi klinis, sosial, pendidikan, perkembangan dan lain-lain sebagainya. Begitu. Jadi ada 20 asosiasi atau ikatan serta ada beberapa himpunan psikologi di setiap wilayah. Begitu. Nah, tugas kelompok kalian, jadi pada pertemuan ini sebenarnya saya memberikan tugas kelompok untuk kalian, yang mana tugas kelompok ini tugasnya adalah mereview materi terkait organisasi psikologi di berbagai negara.
Jadi seperti yang sudah kita ketahui bahwa di Indonesia itu kan ada namanya HIMSI. Sementara di negara-negara lain itu ada namanya asosiasi atau organisasinya juga. Nah, kalian di sini saya tugaskan untuk mereview materi, silahkan cari tahu organisasi di negara Amerika itu namanya apa. Kemudian informasi tentang asosiasi di Amerika apa. Kemudian ada di Eropa, ada di Singapura, ada Filipina, dan ada di wilayah-wilayah lainnya. Nah, karena kita mepet dengan waktu juga, jadi kelompok satu ini saya tiadakan karena nanti organisasi psikologi di negara Amerika akan saya berikan materinya. Nanti di minggu besok atau di pertemuan ketujuh akan ada forum terkait dengan uh, organisasi psikologi di Amerika ini. Nah, untuk selanjutnya, untuk negara Eropa, Singapura, Filipina, dan lain sebagainya, itu silahkan kalian cari secara berkelompok. Nah, untuk memudahkan, gunakan kelompok PBL saja. Jadi ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 kelompok. Nanti untuk kelompok saya atur lagi sendiri di grup WA kita biar tidak ribut. Nah, selanjutnya setelah kalian punya dapat materi dan mereview materi itu, tugas kalian selanjutnya adalah bikin video PPT-nya seperti video PPT seperti ini. Jadi eh, ada PPT yang kalian tayangkan, kemudian ada gambar kalian yang sedang menjelaskan PPT yang sedang kalian buat tersebut. Begitu. Itu tugasnya. Jadi setiap kalian misalnya di organisasi di negara Eropa, tampilkan slide-nya, kemudian kalian sampaikan uh, penjelasan tentang slide-slide yang sudah kalian buat itu. Dan atur sebaik mungkin gimana bisa kalian masuk semuanya dalam menjelaskan PPT tersebut. Begitu. Untuk kelompoknya besok akan saya atur. Kemudian makalahnya silahkan atau boleh menyusul saat UTS saja, saat UTS saja. Kemudian PPT-nya itu dikumpul sebelum eh, pertemuan sebelumnya atau mana ya? Eh, Pengumpulan PPT-nya nanti akan menyusul di grup WA saja kalau gitu ya. Jadi yang terpenting adalah kalian tahu kelompok mana, negara mana yang akan kalian bahas, kemudian kalian cari materinya, kalian buatkan video PPT seperti ini beserta makalah, dan segera dikumpulkan ke saya. Nanti untuk pengumpulannya saya beri informasi susulan. Oke. Gitu ya. Untuk pertanyaan lebih mungkin bisa ditanyakan di grup WA. Begitu. Sekian untuk penjelasan terkait minggu ini. Silahkan dilanjutkan. PBL juga jangan lupa. PBL-nya juga mulai dikerjakan karena PBL-nya juga akan ada laporan. Kemudian makalah untuk ini bikin makalah singkat saja, nggak perlu banyak-banyak. Sekian dari saya untuk hari ini. Terima kasih. Semoga selesai semua tugasnya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.